Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah mau bergabung dan mohon maaf saya belum sehat. Jadi ini pertemuan pertama filsafat Islam dan tasawuf. Saya mau panggil satu persatu dulu ya, tolong diperlihatkan wajahnya. Mas ini Faizal Haqqi, Muhammad Faizal Haqqi. Hadir Ustaz. Hadir ya. Tayyib, nah, syukron. Kemudian Mas Fatwa Azmi Syahriza. Hadir. Ya. Tri Retno Halistasari. Hadir Ustaz. Oke. Hadir. Oke. Kemudian 4 Nilna Nabilatus Solihah. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Muhammad Lutfi Darmawan. Mas Lutfi belum hadir ya? Jib. Ada? Nggak ada. Tidak hadir ya. Oke. Muhammad Afiq Fikri. Hadir. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian Ahmad Fatoni. Hadir Ustaz. Oke, thank you. Lalu Ajeng Maesar. Aku bisa masuk ke videoku. Ajeng mana? Belum masuk ya. Jauhar Syarifah. Hadir ya. Kemudian Nisa Atun Nafisah. Hadir Nafisah, oke. Oke, terus lemes. Imra'atul Hasanah. Hadir ya. Alhamdulillah. Reti Suryani. Hadir ya. Lalu Ifah Syahidah. Belum hadir ya? Kemudian Nabila Salsabila Iswa. Belum hadir ya? Hadir, Ustaz. Ada ya? Oke. Ya. Kemudian Muniratul Mahmudah Poncokaryo. Hadir ya. Oke. Sinta Dewi Kumala. Hadir ya. Oke. Kemudian Zakiyah Fikrah. Zakiyah belum hadir ya? Nanti silahkan gabung. Zakiyah belum hadir ya? Zakiyah Fikrah. 17 saja ya? Sudah ya semua? Oke. Baik, terima kasih. Kita bicara filsafat Islam dan tasawuf ya. Jadi kalau kita bicara filsafat Islam, sebenarnya tidak ada filsafat itu Islam ya, filsafat gitu aja, tergantung mau dibawa kemana nanti. Filsafat itu secara sederhana artinya cara berpikir. Cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa, itulah filsafat. Jadi filsafat itu cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu ontologis, bagaimana itu epistemologis, untuk apa adalah aksiologis. Itulah cara berpikir. Sehingga filsafat ini dianggap belum beragama, artinya belum bersentuhan dengan agama karena baru fikir ya.
alat berpikir itu adalah otak. Jadi cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa, itu hanya akan melahirkan cara berpikir materialistik, hedonistik. Materialistik itu perut, hedonistik itu bawah perut. Sehingga dari sini lahirlah berbagai aliran filsafat yang banyak. Itu secara sederhana. Kemudian apa itu tasawuf? Tasawuf itu cara berhati. Ya. Kalau filsafat cara berpikir, tasawuf adalah cara berhati. Dengan objek kajian 5, yaitu iman dalam hati kita, ilmu dalam hati kita, lalu nikmat atau rasa dalam hati kita, takwa dalam hati kita, lalu nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dipertimbangkan oleh rasa atau nikmat, dicek selalu oleh takwa. Itulah objek kajian tasawuf yang disebut dengan cara berhati. Kalau filsafat itu cara berpikir, tasawuf adalah cara berhati. Berpikir, berhati, inilah disebut dengan filsafat Islam. Berpikir, berhati, inilah disebut dengan filsafat agama Islam. Filsafat itu cara berpikir dengan objek kajian 3, yaitu apa yang disebut dengan ontologis, bagaimana epistemologis, untuk apa atau nilai guna, yaitu aksiologis. Cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa ini belum dibawa ke dalam hati. Kenapa? Yang penting orang itu ketemu dengan apanya terus bisa. Apa itu kan bendanya itu. Apa itu bendanya, bagaimana itu cara memperlakukannya secara tepat gitu. Maka apa itu bendanya, inilah dari sini lahirlah teori kebenaran. Dari sini lahirlah teori kebenaran. Ada kebenaran objektif, ada subjektif, ada konstruktif, dan lain sebagainya. Nanti kita kaji lebih dalam. Nah, kalau sudah ketemu dengan bendanya, itu ontologis itu. Apa kan berarti harus jelas. Makrifah tertentu, harus tertentu. Barulah bisa diperlakukan secara tepat. Maka epistemologis itu adalah cara memperlakukan benda secara tepat. Bagaimana kita bisa memperlakukan benda secara tepat? Ya harus bertemu dengan bendanya. Ontologis namanya. Oleh sebab itu tidak cukup hanya dengan kata-kata itu loh. Kenapa? Karena kata itu belum menunjuk benda. Jadi maka tugas ontologis, tugas berpikir ontologis, tugas berpikir apa adalah menemukan apa, menemukan benda di balik kata. Karena benda itu lebih dulu ada, baru muncul kata-kata. Tidak pernah ada kata-kata tanpa didahului oleh benda. Kalau kita sudah berjumpa dengan benda, barulah kita bisa memperlakukannya secara tepat. Memperlakukan secara tepat ini dikaji dalam aspek filsafat namanya epistemologi. Kebenaran berjumpa dengan ketepatan, ketepatan digabung dengan kebenaran, barulah didapatkan nilai manfaat atau nilai faedah atau nilai guna. Dalam kaji filsafat namanya aksiologis. Nah, ini semua apa, bagaimana, untuk apa, ontologis, epistemologis, aksiologis ini belum beragama itu loh. Kenapa? Karena objeknya pikiran. Objeknya berpikir. Belum bersentuhan dengan hati. Kalau agama itu objeknya hati.
Jadi kalau filsafat itu objeknya pikiran apa, bagaimana, untuk apa. Kalau agama itu adalah dalam kaji tasawuf, objeknya adalah hati. Yang di situ ada iman, ilmu dengan pengetahuan berbeda. Nikmat atau rasa, kemudian takwa, dan nafsu. Nafsu itu identik dengan nafas. Hidupnya nafsu bersamaan dengan jasad. Artinya selama nafas masih ada, berarti jasad masih hidup. Tanda hidupnya jasad ditandai dengan adanya nafas atau nafsu. Dan nafsu itu menandakan adanya keinginan. Nah, keinginan inilah yang keinginan dari dorongan nafsu yang bersama dengan jasad ditandai dengan nafas. Ini harus dipimpin oleh iman, harus dikontrol oleh ilmu dalam dada kita, harus dipertimbangkan oleh rasa atau nikmat dalam dada kita, kemudian dicek selalu oleh takwa dalam dada kita. Tuh. Bisa diikuti ini? Insya Allah bisa ya. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi kalau filsafat itu cara berpikir, ya toh, tasawuf itu cara berhati. Cara berpikir digabungkan dengan cara berhati disebut dengan filsafat Islam, ya toh. Filsafat Islam itu filsafat yang sudah bersentuhan dengan tasawuf. Nah, sebenarnya tasawuf sendiri juga pertimbangannya adalah cara berpikir itu filsafat. Baiklah, saya akan kaji iman ya, misalnya iman dalam dada kita. Kalau kita lihat definisi iman itu kan wuqira fil qalbi, gitu. Sesuatu yang terukir kuat di dalam hati. Berarti ada yang mengukir. Nah, fungsi iman itulah iman. Apa beda iman dengan orang beriman? Jadi iman itu kepercayaan Tuhan ada dalam hati setiap manusia. Orang yang mengikuti iman ya disebut dengan mukmin atau orang beriman. Kalau orang tidak mengikuti iman yang di dalam dadanya, dia tidak mukmin alias kafir. Maka orang yang beriman adalah orang yang mengikuti imannya, dan iman itu adalah kepercayaan Tuhan ada dalam dada setiap manusia. Berarti orang beriman adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Iman adalah kepercayaan Tuhan, orang beriman atau mukmin adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan karena tidak mengkhianati imannya. Fungsi iman ini adalah mencatat. Dia wujud catatan. Maka perbuatan kita, apapun yang kita lakukan itu dicatat oleh iman kita. Iman itu catatan, wujudnya tiada keraguan sedikit pun, dan dia menjadi petunjuk kalau berjumpa dengan takwa. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Catatan yang di dalam dadamu itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kamu ragu berarti sedang tidak mengikuti catatan, sedang tidak mengikuti iman, alias kamu mengingkari jika kamu ragu. Sebenarnya kamu nggak bisa meragukan catatan. Maka keraguan itu akan dikontrol oleh ilmu dalam dada kita. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Fenomena nyata dalam dada itu disebut dengan ilmu, diberikan kepada setiap diri kita.
Hanya kebenaran ilmu yang selalu bercahaya itu sering diingkari oleh kita. Wujud pengingkarannya adalah menutupi atau zalim. Orang yang menutupi kebenaran disebut dengan berdosa. Bahasa Arabnya adalah zalim, menggelapi artinya. Itu di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayatnya 49. Itulah ilmu. Jadi ilmu dengan pengetahuan berbeda. Ilmu itu anugerah Allah, ada dalam dada setiap diri manusia. Kebenarannya mutlak. Maka apakah seseorang itu tahu benar atau tidak? Ilmunya memberitahukan. Saya benar, saya salah, itu kamu tahu, kita tahu. Dari mana kita tahu itu? Dari ilmu dalam dadamu. Hanya kebenaran bahwa kita salah, bahwa kita benar itu sering dijuhud, diingkari oleh kita, sehingga seolah sinar ilmu itu menjadi tergelapi. Apakah sinar yang digelapi, didolimi oleh kita itu dia akan hilang sinarnya? Sinarnya tidak hilang, ya toh. Seperti lampu 100 watt kita tutup dengan tungku, kita zolimi, kita tutup, zolim bahasa Arabnya, dengan tungku. Apakah lampu itu mati? Tidak kan? Dia tetap menginformasikan akan kebenaran, bahwa kamu salah, bahwa kamu benar. Maka benar dan salah pada diri masing-masing itu Allah berikan kepada diri kita, namanya ilmu. Tidak perlu bertanya kepada orang lain, dan tidak perlu bertanya kepada siapapun selain diri kita, bahwa diri kita tahu. Itulah ilmu. Itu menjadi objek kajian tasawuf kedua. Objek kajian tasawuf ketiga, apa yang disebut dengan nikmah. Nikmah itu bahasa Arab ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Fungsi utama atau wazifah asasiyah nikmah ini adalah merasakan. Produknya kejujuran. Nah, jadi setiap manusia ini diberi oleh Allah namanya nikmah, yang bekerjanya af'al daripada nikmah itu asy'ur, merasakan. Apa yang dirasakan oleh diri kita itu adalah kejujuran, apa adanya. Sifatnya iman, yaitu tabligh, apa adanya. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surat ke-55 itu sampai 31 kali diulang dalam jumlah ayat 78. Mulai dari 13, 16, 18, 20, 23 dan seterusnya sampai hampir akhir 77 itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Anugerah Allah berupa nikmat dalam dadamu itu tidak bisa kau dustai. Dia akan merasakan apa adanya. Artinya apa? Bahwa kita ini punya rasa itu, yang menjadi objek kajian tasawuf. Dia selalu jujur rasa. Bagaimana perasaanmu? Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan dalam beragama, adalah nikmat atau rasa. Jadi iman, ilmu, nikmat. Yang keempat adalah objek kajian tasawuf, apa yang disebut dengan takwa. Takwa juga dalam dada. Takwa berbeda dengan baju takwa. Jadi takwa itu fenomena batin, fenomena hati, bukan fenomena zahir. Kalau kita hanya mempertimbangkan takwa itu zahir, ya kita sering ditipu. Karena bisa jadi orang yang berbaju takwa itu juga belum tentu takwa. Maka takwa itu di dalam hati kita masing-masing. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 32. Yang zahir itu harus kau agung-agungkan berupa syariah, ya, pakai baju yang bagus, baju takwa yang bagus, tapi dia harus dipimpin oleh takwa dalam dadamu. Apa fungsi daripada takwa itu? Untuk tercegahnya diri dari perbuatan maksiat.
Kenapa? Kalau yang kau agung-agungkan itu lepas dari takwa dalam dadamu, dia akan berupa kesombongan. Dia akan berupa kesombongan dan itulah disebut dengan maksiat. Maka antara sombong dengan takabur dengan tasyakur itu berbeda, sama, fenomena zahirnya sama, bedanya dirasa. Orang yang takabur itu akan gundah gulana, orang yang tasyakur itu akan bahagia, tambah nikmatnya. Zahirnya sama, sama-sama mengagungkan. Tapi pengagungan yang lepas daripada takwa akan berasa takabur. Sebaliknya pengagungan yang dipimpin oleh takwa, dia akan berupa tasyakur, kenikmatan. 4 inilah yang mesti harus memimpin, mengontrol, mengendalikan nafsu dalam diri kita. Nafsu, nafas seiring dengan jasad, identik dengan material. Keinginan nafsu itu apa? Materialistik, hedonistik, enak gitu. Keinginan nafsu itu materialistik, hedonistik. Nah, maka kembali kepada filsafat yang apa, bagaimana, untuk apa, ontologis, epistemologis, aksiologis, ini masuk pada dunia nafsu. Jadi nafsu itu objeknya zahir, pikiran yang bersifat jasadi, materialistik dan hedonistik, perut dan bawah perut. Ketika dia digabungkan atau dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, takwa, maka dia menjadi baik gitu. Maka cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa yang materialistik, hedonistik ini ketika digabungkan dengan agama yang objeknya 4 itu tadi ditambah 1 menjadi 5 nafsu, maka menjadi filsafat Islam. Artinya apa? Apakah cara berpikir materialistik, hedonistik itu salah? Tidak salah gitu. Kalau dia dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Kalau cara berpikir apa, bagaimana, dan untuk apa itu digabungkan ke dalam hati kita, maka dia akan menjadi baik. Keinginan kita untuk meraih jabatan misalnya, kalau dipimpin oleh iman, maka dia tidak akan menghalalkan segala cara. Dan jabatan yang diperoleh akan menjadi amanah, bukan pengkhianat. Sebaliknya kalau dia tidak dipimpin oleh iman, tidak dikontrol oleh ilmu, tidak mempertimbangkan rasa, lepas daripada takwa, maka materialistik itu jabatan itu akan menjadi pengkhianat, orangnya akan menjadi koruptor dan lain sebagainya. Maka filsafat Islam dan tasawuf ini dimaksudkan adalah agar supaya lahirlah pribadi orang yang berpikir materialistik, hedonistik, tapi dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, dan takwa, sehingga lahirlah pribadi orang yang muhsin atau epistemologi agama secara ketepatan dan kebenaran, secara kebenaran dan ketepatan. Itulah pengantar barangkali filsafat Islam dan tasawuf. Saya ulang sedikit, jadi objek kajian filsafat itu 3, apa, bagaimana, untuk apa, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Objek kajian tasawuf adalah 4+1. Pertama adalah iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Ditambah dengan nafsu, yang nafsu itu sebenarnya bisa dikorelasikan dengan cara berpikir filosofis. Nafsu yang jumlahnya, nafsu itu nggak jelek, nafsu keinginan kan, nafsu nafas kita seiring dengan jasad, material, keinginan, namanya keinginan materialistik, hedonistik, ya, dia harus ditundukkan. Maka nanti ada pembahasan nafsu itu 7 jumlahnya. Yang pertama ammarah bisu, jelek di dalam dada kita, mendorong kepada kejahatan, dia tidak boleh. Maka kalau dia dikendalikan, tidak terekspresi, tidak terjadi, namanya lawamah kedua. Jadi yang nafsani, nafsu pertama ammarah bisu, jelek, lawamah tidak terjadi.
Ya, lawamah itu juga jelek. Ya, lawamah mencela, artinya amarah bisu mendorong kejelekan. Dalam lawamah bentuknya ekspresi mencela. Dua ini ketika terkendali dengan baik, dorongannya tetap, nafasnya tetap, ya, keinginannya tetap, tapi terkendali, dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, takwa, sehingga menjadi mulhamah, tulhim sahibaha fi'lal khairati, mendorong diri kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Dorongan kebaikan dilakukan akan mengantarkan pada diri kita pada makom namanya mutmainnah, ya. Keempat namanya. Ketenangan ini akan melahirkan rasa berikutnya yang disebut dengan radiyah, rela. Rela terhadap apa, bagaimana di luar diri kita ini akan melahirkan pada diri kita namanya mardiyah, mendapatkan ridho. Nafsu mardiyah, seolah rasa kita, diri kita ini mendapatkan ridho Allah. Tandanya adalah munculnya rasa cinta kepada apa, siapa, tanpa membeda, yang disebut dengan an-nafsu al-kamilah. Jadi yuhibbul kafira al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok merontek tadi? Kenapa ini kok mau keluar? Waktunya udah habis. Sampai jam 8 aja ya? Enggak apa, itu kan Zoom yang tidak berbayar kan hanya 30 menit. Abi ini aja, Abi cek lagi, suruh bikinin lagi. Ya udah, itu aja deh, diakhiri aja ya. Diakhiri aja. Habis sampai 30 menit ya. Halo, Assalamualaikum. Zoomnya masih basic, jadi terbatas 40 menit tadi. Berapa? Mau diingatkan di chat. Berapa? Masih basic, belum yang pro, jadi terbatas 40 menit. Oh, Jadi 40. bisa masuk lagi Berarti sudah habis ya? dengan link yang sama. Kalau mau itu lagi bisa masuk link yang sama lagi ya, sudah pada masuk lagi. Masuk sebentar aja ya, kurang 10 menit kali ya. Oke, masuk lagi ya. Oke, apa ya? Oke. Afwan ya, soalnya masih basic. Ya, oke. Belum yang pro. Ya, oke. Oke. Saya masuk lagi ya, tambah 5 menit aja. Iya, nggak apa ya, bisa. Oke. Kita lanjutkan ya, sebentar, 5 menit lagi. Saya lanjutkan kira-kira 5 menit lagi, Ge. Apakah masih setia bergabung? Siap. Iya. Siap. Kecepatan ya. Nanti saya putar ulang lewat YouTube ya. Ini saya YouTube kan, nanti bisa diputar ulang. Baik. Jadi apakah materialistik, hedonistik itu jelek? Ya tidak, itu loh. Apakah nafsu yang pertama tadi ammarah bisu, lawamah itu jelek? Tidak. Bergantung. Kalau ammarah bisu itu mendorongan kita
untuk melakukan kejahatan itu dikontrol oleh iman kita, dicek selalu oleh nikmat kita, dikontrol oleh, dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu dalam dada kita, lalu dipertimbangkan oleh rasa dan dicek selalu oleh takwa, maka dia tidak terjadi namanya lawamah, tidak menjadi terekspresi lawamah, ini kan mencela. Nah, sehingga dorongan keinginan yang bisu tadi berubah menjadi mendorong kebaikan, namanya mulhamah. Dorongan kebaikan kalau kita lakukan, dia akan mengantarkan kita kepada situasi rasa yang disebut dengan mutmainnah ketenangan inilah kemudian akan melahirkan rasa kita yang disebut dengan radiyah, nafsu radiyah namanya, jiwa radiyah. Nah, jiwa radiyah inilah yang kemudian akan menimbulkan rasa mengantarkan kita kepada makom berikutnya yang disebut dengan mardiyah, yaitu mendapatkan ridha Allah. Itu bisa dicek dalam surat Al-Fajr surat ke-89 ayatnya ayat terakhir itu kan 30 ayat itu 27, 28, 29, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, bagaimana kita bisa mengukur diri kita mendapatkan ridha Allah itu adalah manakala kita sudah menduduki makom yang disebut dengan kamilah. Wujudnya rasa adalah tidak bisa benci pada apa siapa di luar diri kita. Yuhibbul kafira al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya semacam itu. Melihat keingkaran di luar diri kita itu cinta, dalam bingkai rojak harapan. Semoga satu ketika yang ingkar itu menjadi beriman, percaya terhadap apa yang diajarkan, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Melihat orang taat, orang mukmin itu cinta, dalam bingkai harapan semoga tetap dalam ketaatan. Kenapa? Karena bisa jadi yang beriman pun satu ketika jika Allah menghendaki akan menjadi tidak beriman. Namanya khauf, roja, khauf, roja, namanya mahabbah. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Melihat kemaksiatan di luar diri kita itu tidak benci begitu, tapi justru cinta dalam bingkai. Semoga yang bermaksiat itu segera diberikan jalan untuk taubat. Kenapa? Ada harapan kan ini? Karena bisa jadi yang di luar diri kita maksiat itu, diri kita juga maksiat itu loh. Nah, ini namanya kita berlindung. Khauf. Bainar roja'i wal khaufi, namanya mahabbah. Nah, cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa yang kemudian identik dengan kajian nafsu yang jumlahnya 7 dalam aspek tasawuf disebut dengan al-martabah as-sab'ah ini, dia akan menjadi baik, terarah kalau dikomunikasikan dengan iman, ilmu, nikmat, takwa yang ada di dalam dada kita. Jadi apa, bagaimana, untuk apa yang materialistik, hedonistik, yang identik dengan nafsu ammarah bisu dan lawamah ini, itu nafsu 1 dan 2. Kalau dia dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, dan takwa, dia akan menjadi mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah pada puncaknya, dan akan melahirkan pribadi muhsin, pribadi orang yang selalu berbuat kebaikan secara kebenaran dan ketepatan. Benar atas dasar pertimbangan fikir, tepat atas dasar pertimbangan hati. Benar dan tepat, tepat dan benar, lahirlah namanya kebaikan. Terima kasih, sampai di sini. Barangkali sampai ketemu, mudah-mudahan minggu yang akan datang saya sudah bisa masuk secara
offline. Terima kasih. Apa ada yang bertanya? Nggak ada ya? Nggak ada, ini pertemuan pertama aja, sekedar untuk silakan difoto. Yang hadir semua. Foto. Ayo. Mas. Ya, kita akhiri untuk difoto. Afwan Ustadz, Ya. sebelumnya tadi saya agak terlambat soalnya masih nunggu jaringan, belum di absen Ustadz. Ya. Siapa lagi? Muhammad Lutfi Dermawan Ustadz. Oh ya. Muhammad Syukron Lutfi. Ustadz. Afwan. Oh ya, oke. Terus yang satunya Ifah. Belum. Ifah belum masuk ya? Ajeng Maisarah. Aceh hadir Ustaz. Hadir. Lalu Zakia Fikroh. Hadir Ustaz. Oke. Iva hadir Ustaz. Maaf. Oke. Tadi sinyalnya bermasalah. Iya. Iya. Ini nggak di kampus tuh kalian? Enggak Ustaz. Di kelas Ustaz. Belum Ustadz. Oh, nggak ada kuliah hari ini selain saya. Ada nanti Ustaz. Nanti jam berapa? Setelah panjenengan. Oh, jam 9 ya. Oke, silakan difoto dulu. Dokumentasi dulu Ustaz ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh iya. Tunggu. 1, 2, 3. Ya. Oke, tolong di-share ya di grup ya. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu. Semoga sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Afwan. Mohon izin live ya saya ya.